kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, supaya anak-anak balik kepada bapaknya. Nah, saya bisa cerita banyak pemulihan. Ingat tuh, he must remain 11 until. Jadi Yesus datang bukan karena waktu, tanggal, hari, bulan, tahun, tapi sebuah keadaan yang dia tunggu. To restore everything as he promised long ago. Sekarang pemulihan nama Papa kita untuk gereja di Indonesia. Bahkan di Amerika sudah ada banyak gereja, sudah ada Alkitab. Kalau sudah cari Alkitab, yang nama itu dikembalikan di Alkitab. Ada 3 versi untuk bahasa Inggris. Ada nama itu. Nah, ini contohnya. Setelah ini apalagi kita belum tahu. Kalau semua ini sudah dipulihkan, Yesus baru datang, saudara. Nah, ini yang saya dahului tadi dengan 2 konsep. Ada hal yang baru. Saya tetap terbuka kepada Roh Kudus. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Saya akan tunggu. Tahun 90, awal Mei, saya mengalami peristiwa yang luar biasa. Dan langsung ayat ini muncul. Waktu itu pertama kali saya ada di Wamena. Di mana Wamena? Di Irian Jaya, di pedalaman remote area. Hari itu saya sudah selesai, lalu saya akan kembali ke Jayapura. Waktu itu pesawat cuma ada 1. Jadi saya datang ke airport, saya bawa tiket saya tanya kepada petugas. Waktu itu dia nggak tahu lagi apa, di counter tiket itu dia lagi nulis-nulis. Saya tanya, Pak, jam berapa pesawat berangkat ke Jayapura? Hehehe, dia tertawa. Mungkin dia nggak dengar atau saya kurang kuat ngomong. Saya ngomong kencengan, Pak, jam berapa pesawat berangkat? Hehe, tertawa lagi. Saya, ya walaupun pendeta masih bisa rasa tersinggung juga ini. Saya ini tanya jam berapa pesawat berangkat. Karena saya mau ke Jayapura. Baru nada saya kenceng, dia angkat kepalanya, lihat saya. Oh, Bapak orang baru di sini. Saya bilang, benar, ini pertama kali saya ke sini. Langsung diambil tiket saya, dia tutup tiket saya. Di pedalaman ini pesawat nggak pakai jam. Bingung bukan? Lalu pakai apa? Bapak pulang lagi ke rumah, pakai mata dan pakai kuping. Ini saya dongkol lagi. Apa susahnya jawab jam berapa ini? Loh, ayo saudara, pasti marah juga bukan? Pakai mata dan pakai kuping, dengar. Jadi Bapak lihat cuaca. Kalau awannya tebal, matahari nggak tembus, tunggu aja, nggak akan datang dia. Lalu kalau Bapak lihat pakai mata cuaca cerah, baru pakai kuping. Karena itu kan kampung kecil. Kalau Bapak dengar her, nah itu datang cepat ke sini. Saya baru sadar, mau marah jadi tertawa. Kayak saudara tadi ini tertawa, coba nggak lucu penjelasan seperti itu. Begitu dijelaskan, heran saya saudara, yang muncul ayat ini. Karena saya itu lama tunggu arti ayat 21 pasal 3 Kisah Rasul. Kenapa? He must remain in heaven until. Saya pulang ke rumah lagi, saya menangis. Ampuni saya Tuhan. Sampai hari ini kalau kami dari Biak mau ke Nabire, jangan tanya jam berapa, percuma. Ya pakai mata, lihat cuaca dulu. Sampai hari ini masih cara itu di Papua. Kalau mau ke kota-kota kecil itu. Jadi Yesus datang bukan karena tanggal, bukan karena hari. Tapi ada sesuatu yang dia tunggu. Bisa berkata amin untuk ini, saudara. Masih banyak yang harus dipulihkan dalam hidup kita. Jadi setiap kitab, dari Kejadian sampai Maleaki, itu ada nubuat tentang restoration. Berarti gereja harus menyelesaikannya satu persatu. Bagian terakhir, Keluaran 20. Di antara 10 hukum itu ada 2 hukum ya, yang sangat penting untuk kita pelajari. Di antara 10 ya, ada 2. Kenapa dia pesan begini kepada kita? 2 hukumnya, ini hukum yang ketiga. You shall not misuse the name of the Lord your God. For the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Jadi ini proper name yang disebutkan namanya. Awas, kamu sebutnya sia-sia, misuse katakan ini. Ayat 3 sekarang ya, masih pasal 20. You shall have no other gods before me. Jadi kalau kita mau menyembah Allah, itu Tuhan lain bukan? Nggak jawab, Tuhan lain bukan? Jelas. Sama seperti kita menyembah Wisnu, panggil-panggil Wisnu. Bukan berarti salah untuk mereka.
Mereka pun salah kalau panggil Yesus sebagai Tuhan. Nah, nama ini yang kita harus kuduskan. Keluaran 23 ayat 13. Dari dulu Papa sudah minta, karena zaman Israel hidup ada banyak berhala, ada banyak dewa, ada banyak Tuhan yang disembah zaman itu. Maka itu Papa disuruh pesan begini, 13. Be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips. Dalam segala hal yang kuperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berawas-awas. Nama Tuhan lain, nama ilah lain, jangan kedengaran dari mulut. Maka itu kalau saudara memuji Tuhan, panggil nama itu. Maaf, saya nggak akan ikut memuji, karena dia bukan Papa saya. Apalagi kalau saudara berkata, Allah ku dahsyat berkuasa. Wih, itu bulu kode saya berdiri betul. Siapa yang dahsyat itu? Tahu, ini proper name. Jangan lupa. Kalau Papa kita masih hidup. Satu hari kalau Abigail sudah besar, nggak mungkin dia panggil Papa Johnny kepada Pastor Billy. Walaupun dengan gaya yang lucu, Papa Johnny. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Papa kita punya nama. Jangan disejajarkan dia dengan nama-nama yang lain. Kitab Yesaya berkali-kali menubuatkan, sandingkan namaku dengan nama yang lain. Tidak ada nama lebih hebat dari nama itu. Betul. Ini proper name, saudara. Bukan common name. Ulangi lagi. Presiden, mayor, itu common name. Dan masing-masing common name harus punya proper name. Maka itu dari masing-masing kitab suci setiap agama kita harus tahu dan hormat. Allah berfirman, kamu boleh cerai dan menikah lagi. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Betul? Allah berfirman, kamu disakiti, balas. Tapi Yesus berfirman, kasihilah musuhmu dan berkatilah orang yang menganiaya kamu. Wisnu berfirman, manusia dibagi dalam kasta-kasta. Tapi Yesus Tuhan kita berfirman, semua manusia sama, berharga di mata Tuhan. Ini contoh-contoh yang ada. Ada banyak lagi. Mari mulai hari ini, panggil nama Papa kita yang benar. Kalau saudara belum biasa manggil nama Yahweh, panggil dia Abba, atau Papa, atau Yesus, atau Tuhan. Kalau saudara bisa bahasa Mandarin lebih jelas membacanya. Jadi buka bahasa Indonesia dan buka bahasa Mandarin, maka semua kata Allah dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin itu disebut Tuhan. Dalam bahasa itu Chu atau Tien. Kalau Tuhan di dalam bahasa Mandarin pasti Yehuwa. Bahasa Jawa, bahasa Batak, jelas tidak ada kata itu. Nama Yehova, Yahweh yang disebutkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi benar, supaya doa kita berkenan kepada Dia. Amin, karena kita tahu siapa Bapa kita. Tuhan memberkati.